Hai Lovers, kembali bersama Vi. Di video kali ini aku mau bantu kalian untuk memilih cara ngecat mana sih yang paling cocok buat kamu, hand brush atau airbrush. Dimana tiap cara ini punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri tentunya. Nah, biasanya kan airbrush itu dilihat sebagai versi yang lebih bagus daripada hand brush. Tapi kamu yakin dengan ini? Apa kamu tuh cuma ikut-ikutan aja? Sekarang aku akan bahas satu persatu dan di video ini aku akan membahas mana cara yang ideal. So, pastikan kamu tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Oke, aku langsung to the point dulu mengenai hasilnya. Hand brush dan airbrush memiliki hasil tersendiri. Sebenarnya bukan berarti hand brush itu lebih jelek daripada airbrush ataupun kebalikannya. Sebagai contoh, pemenang GBWC Thailand, Win Ayam Ong, dia ini pernah menang GBWC untuk judul diorama Another Late Night, di mana ternyata dia tuh murni hanya menggunakan teknik hand brush aja. Wow, hasilnya juga keren banget. Nah, ini menurutku sih salah satu bukti kalau hand brush dan airbrush itu sebenarnya hanyalah opsi aja. Bagus atau enggaknya itu bukan dari tekniknya, karena enggak menjamin. Emang sih, kalau kita melihat dari segi kerataan ripennya aja, kalau Kilover mau hasil yang mulus banget, otomatis teknik airbrush lebih menang. Tapi, untuk teknik hand brush, jangan dipikir hasilnya pasti kasar. Nah, ini aku bakalan kasih contoh video hand brush yang bisa rata juga hasilnya. Sekarang aku akan bahas dulu mengenai pemilihan bahan cat dan brand catnya sendiri. Pada dasarnya semua cara, baik hand brush ataupun airbrush, ini bisa pakai semua jenis cat untuk model kit. Tetapi menurutku untuk hand brush yang areanya termasuk besar, bahan cat akrilik atau enamel itu lebih baik daripada jika kita menggunakan bahan cat lacquer. Mengapa bisa demikian? Karena untuk menghasilkan cat hand brush yang baik atau rata, itu perlu cat yang bisa rata atau istilah kerennya adalah bisa leveling sendiri. Semakin ratanya bagus, otomatis hasilnya akan bisa lebih mulus. Sedangkan kalau kita paksa repaint hand brush dengan menggunakan lacquer, ya kita bisa sih menggunakan bahan retarder atau leveling thinner untuk membuat lacquer ini bisa lebih lama keringnya. Meskipun demikian, karena memang bahannya adalah lacquer, jadi masuk kategori yang lebih cepat keringnya. Jadi kalau semakin cepat kering, dia belum rata, dia sudah kering duluan. Sehingga pilihan terbaik adalah di bahan akrilik atau enamel. Kenapa akrilik itu menurutku the best untuk hand brush? Karena cat dengan bahan akrilik ini tuh imbang antara kering tumpuk dan keamanan tumpuknya. Sedangkan kalau enamel, emang sih bahan ini keringnya lebih lama. Tapi resikonya ketika kita tumpuk dengan bahan cat enamel yang sudah kita cairkan, misalnya istilahnya sudah ditinning, itu resiko cat di bawahnya itu luntur lebih besar daripada jika kita menggunakan cat bahan akrilik. Tapi perlu diingat, walaupun kita sudah memilih jenis cat akrilik untuk versi hand brush, brand dari cat akriliknya ini juga bakalan berpengaruh sekali terhadap hasil kualitasnya. Karena beda brand, tentu hasil brushnya belum tentu sama-sama baik. Untuk perbandingan hasil hand brush dengan menggunakan bahan cat akrilik, nanti aku bakal tunjukkan deh di video terpisah. Nah, kalau kalian tertarik nanti bisa komen ya. Aku bakalan tunjukkan dengan beberapa brand itu hasil kuasanya itu akan terlihat berbeda. Otomatis semakin bagus brandnya, hasil dari goresan kuasnya akan semakin minim. Oke, next kita akan bahas dari segi harga alat atau budget yang diperlukan. Kalau dari segi harga alat atau budget yang dikeluarkan, otomatis opsi hand brush itu lebih hemat daripada opsi airbrush.
Dan di tier masing-masing opsi ini ada harga yang paling minimum sampai yang maksimum, alias harga yang murah sampai harga yang mahal. Contoh, harga kuas standar ya kita ngomong 20.000 sampai 50 ribuan per buah itu bisa dibilang tuh setara dengan kalau kita memilih alat airbrush yang harganya kurang lebih 500 ribuan. Karena ada juga harga kuas yang harganya itu sekitar 300 sampai 500 ribu. Ini kalau disetarakan itu setara dengan kalau kita milih harga airbrush yang total harganya sekitar 5 sampai 7 jutaan. Oke Tan, bedanya di mana ya? Oke, untuk dari segi kuas, bedanya itu ada di bagian tentunya di bulu kuasnya ya. Semakin halus dan semakin rapat kuasnya otomatis akan hasilnya lebih bagus. Nah, dimana biasanya harga yang lebih ekonomis ini bulu kuasnya itu lebih tidak sehalus kalau kuas yang harganya lebih mahal dan kerapatannya juga lebih renggang. Sehingga pas kita menguas, karena kerenggangan ini akan muncul gelembung-gelembung udara. Nah, biasanya gelembung ini yang akan membuat kayak semacam brush mark atau goresan gitu. Dan kalau semakin mahal kuasnya, itu biasanya bulunya tuh semakin mulus, terus tingkat kerapatannya semakin rapat, sehingga garis kuasannya tuh lebih tidak terlihat, jadi lebih halus gitu. Kembali lagi ada harga, ada rupa. Dan untuk alat airbrush sendiri juga masih dibagi dua bagian ya. Ada bagian kompresor dan ada bagian pen brush. Pen brush yang seperti ini. Konsep perbandingan harga versus kualitasnya otomatis juga sama. Biasanya makin murah harga, baik kompresor maupun pen brushnya itu ngefek ke tidak konsistenan hasil semprotnya. Bisa dibilang biasanya harga yang lebih ekonomis tuh lebih mudah batuk alias lebih tersedak. Bisa jadi hal ini disebabkan mungkin karena tekanannya atau bisa jadi karena aksesoris seperti water trapnya, filter debunya itu tidak ada. Kalau untuk harga yang ekonomis sekitar 500 ribuan, tapi makin mahal harga airbrush dan pen brushnya biasanya semakin konsisten. Jadi ketika menggunakan airbrush yang pro, udah dapat dipastikan hasilnya itu mestinya bagus. Tapi kalau ternyata sudah pakai airbrush yang pro tapi hasilnya kurang bagus, itu 90% biasanya yang keliru yang menyemprotnya. Entah setting tekanannya itu kurang pas, atau menekan levernya itu kurang pas, gerakan pas ngebrushnya itu gak pas, atau tinningnya itu kurang pas. Dan ngomong-ngomong tentang konsistensi, kalau kita tuh pilih yang tipe airbrush ini juga harus dibarengi dengan maintenance alatnya. Jadi harus sangat dipastikan kebersihan alatnya setelah kita pakai. Oke, next kita akan bahas dari segi maintenance alatnya. Dan maintenance alat ini hubungannya adalah dengan tingkat kerepotannya. Mau pilih teknik repaint dengan handbrush maupun airbrush, biasanya paling mudah untuk melupakan maintenance-nya, terus kemudian menyesal di belakang. Karena kalau nggak dirawat atau tidak di maintenance, itu akan merusak alat-alatnya dan kemudian besar kemungkinan kalau sudah sampai parah nggak bisa dipakai lagi, kan sayang. Karena emang biasanya pas repaint tuh kita keasikan, udah kelihatan hasilnya, terus alatnya lupa deh dibersihkan. Baru inget lagi kalau pas mau pakai, terus alatnya rusak. Oh my god. Oke, sedangkan untuk teknik handbrush sendiri menurutku paling mudah maintenance-nya, apalagi kalau kita itu pakai jenis catnya yang akrilik. Maintenance-nya bisa cukup dengan air sabun, terus pakai air, itu beres. Terutama untuk maintenance kuasnya ya, karena kuas ini kalau nggak di maintenance dengan baik bakalan cepet banget rusak. Terus meskipun kita pakai handbrush, terus kalau pakai bahannya itu enamel atau bahan lacquer, pembersihnya itu harus khusus. Dan aku sarankan kalau pakai kuas itu pakai yang jenis liquid cleaner seperti ini. Karena kalau kita membersihkan kuas pakai thinnernya enamel atau thinnernya lacquer, itu lama-lama bakalan lebih cepat merusak bulu-bulu kuasnya. Untuk pembahasan lebih lengkapnya gimana cara merawat alatnya handbrush ini, Kilover bisa cek di videoku yang ini.
Sudah aku bahas lengkap di sana. Sedangkan kalau untuk airbrush sendiri, maintenance-nya menurutku jauh lebih ribet daripada opsi yang pertama, hand brush. Oke, ini aku terangin sederhananya ya. Pertama, Kilover bisa lihat kalau di dalam kompresor itu umumnya ada filter debu dan ada water trap-nya. Kayak gini. Nah, di sini Kilover perlu cek di filter debu apakah perlu diganti atau perlu dibersihkan dari debu-debu yang menempel untuk filter debunya. Terus untuk water trap-nya juga perlu dicek apakah sudah berisi air. Kalau ada airnya ya dibuang airnya. Karena semua trap ini itu adalah ada fungsinya tentunya. Yang pertama, kalau untuk trap debu itu untuk menyaring debu, dan untuk trap air itu untuk menjaga kelembapan air di dalam udara agar tidak mempengaruhi cat kita, yang mana kalau catnya itu terlalu banyak air di dalamnya akan mempengaruhi proses semprot. Nah, kalau sudah proses semprotnya ini bermasalah, otomatis hasil semprotnya juga nggak bisa maksimal. Dan untuk paintbrush-nya sendiri, kayak gini nih paintbrush-nya, ini juga penting banget harus dicek kebersihannya, terutama di bagian cup-nya, lalu ujung nozzle-nya, dan juga jarum di dalamnya. Banyak pemula yang membayangkan kalau paintbrush ini, kalau pakai airbrush paintbrush ini tinggal dipakai ya kalau 2-3 kali pertama pakai. Tapi ketika paintbrushnya sudah kotor dan tersumbat, itu biasanya nggak bisa dipakai lagi. Bukan berarti paintbrushnya rusak ya, tapi itu biasanya karena kita nggak bersihinnya nggak bersih. Jadi caranya untuk membersihkannya itu bisa dibuka seperti ini. Terus cupnya ini harus bersih. Kalau nggak bersih ada resiko luntur, kemudian masuk lagi. Ya, ketika kita ngaduk nyampur cat di sini, terus kecampur dengan bahan-bahan yang lainnya yang akan mempengaruhi kualitas pen kita. Bagian kedua yang perlu diperhatikan adalah bagian nozzle-nya. Nah, untuk nozzle ini memang cuma bisa dibuka segini aja, dan yang bagian dalamnya ini biasanya nggak bisa dibuka. Jadi pastikan segera bersihkan ketika menyemprot, terutama kalau pas kita aplikasi primer, metalik, dan coating atau cat yang jenisnya clear. Ketika jenis ini lebih kental, terus untuk bahan yang clear itu biasanya kan nggak kelihatan mata, itu seringkali kita menganggap udah bersih karena dia itu clear, dan ternyata kalau nggak benar-benar bersih itu bisa menyumbat. Oke, itu tadi tentang maintenance yang biasanya paling sering diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan. Jadi itu penting banget ya untuk maintenance. Oke, next. Faktor berikutnya itu adalah waktu. Untuk waktu itu sebenarnya baik hand brush maupun airbrush itu ada plus minusnya sendiri-sendiri. Banyak yang bilang kalau hand brush itu memakan waktu yang lebih lama. Itu betul karena memang harus menguas per part yang butuh lebih dari 2 layer, terus juga kita perlu menunggu waktu keringnya, jadi memang lebih lama. Tapi aku sarankan untuk teknik hand brush ini jangan menunggu kering tumpuk per part, itu bakalan lama banget. Jadi maksudnya misalnya satu part terus kita tunggu, terus kita baru repaint lagi, itu bakalan lama. Nah, saranku adalah ketika kita menunggu part yang pertama itu kering, kita ambil part lain, kita repaint, terus seterusnya. Nah, sampai part pertama udah kering, baru deh kita tumpuk lagi, terus prosesnya urut lagi. Itu sih saranku, biar kita nggak membuang waktu terlalu lama. Jadi kalau hand brush ya harus dipikirkan urutan prioritasnya. Dan proses hand brush sendiri itu seperti halnya itu melukis di atas kanvas. Bedanya kita melukis di atas part model kit.
Ada ketenangan sendiri dan ada feel-nya sendiri. Beda dengan teknik airbrush yang menurutku selalu berisik ya, apalagi kalau kita pakai kompresornya yang nggak silent tuh kan berisik banget. Kalau hand brush tuh bisa lebih relax, lebih tenang. Untuk opsi airbrush sendiri ini juga membutuhkan waktu, yaitu proses maintenance-nya, proses semprotnya. Jadi kalau dilihat dari segi semprotnya, aplikasi ke part warnanya itu memang jauh lebih cepat daripada kalau kita pakai opsi hand brush. Tapi maintenance-nya dia lebih lama daripada kalau kita hand brush. Nah, masih bingung pilih yang mana? Ini aku kasih satu lagi pertimbangannya. Faktor lain yang bisa dijadikan pertimbangan di sini adalah faktor kesehatan. Nah, untuk faktor kesehatan, biasanya kan udah pasti aku selalu arahkan pilih cat akrilik yang water based. Yang murni water based ini otomatis jauh lebih sehat. Di sini aku juga mau jelaskan bahwa jenis cat akrilik yang aku bahas di video ini tentunya adalah akrilik khusus model kit, bukan cat akrilik yang kena air itu luntur. Karena kalau jenis cat akrilik yang kena air itu luntur itu mah akrilik yang emang di toko buku dan diperuntukkan untuk kertas atau bahan yang bisa lebih meresap. Jadi Kilovers harus juga lebih jeli memilih, walaupun sama-sama cat akrilik, water base sama-sama water base-nya, kalau bukan khusus untuk hobi ya nggak bisa. Tapi khusus untuk hobi pun itu juga beda-beda ya, beda brand otomatis juga beda hasil dan kualitasnya. Di sini aku mau bahas kalau dari segi kesehatan, jika kita memilih teknik hand brush dan menggunakan cat akrilik, itu otomatis jauh lebih aman secara bau dan penyebarannya. Karena pasti kalau kita menggunakan teknik hand brush kan hanya di sekitar area kita aja. Tapi kalau kita memilih teknik airbrush, itu kan cat kita semprotkan ke udara yang otomatis jadi partikel-partikel kecil yang bisa nempel di mana-mana, terutama kalau kena angin. Apalagi kalau Kilovers memilih catnya itu berbahan dasar lacquer. Waduh, yang masih repaint airbrush dan menggunakan bahan lacquer tanpa pengaman alias tanpa masker atau tanpa sirkulasi udara yang tepat, aku harap segera bertobatlah Kilovers karena itu jujur bahaya banget. Emang efeknya nggak kita rasakan sekarang, tapi untuk jangka waktu yang panjang dan apalagi kalau Kilovers yang di rumah ada anak kecil atau orang tua atau orang lain itu juga harus lumayan diperhatikan ya, karena hal ini kadang tuh kita nggak terlalu peka padahal ini penting banget. Dan opsi hand brush sendiri bisa jadi pilihan yang lebih baik dan lebih tidak mengganggu jika kita bandingkan dengan opsi airbrush. Oke Kilover, itu tadi pembahasanku beberapa faktor yang bisa kita jadikan pertimbangan dalam memilih teknik mau hand brush kah atau hand brush kah. Nah, Kilover sendiri lebih memilih opsi hand brush atau airbrush. Coba komen di bawah ya. Baik Kilover, sekian dulu update informasi dari aku. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Thank you banget juga buat yang sudah tonton video ini dari awal sampai akhir dan yang sudah support terus video ini. Seperti biasa, please like, subscribe, dan share terus video ini untuk bisa terus support channel Tante dan pastikan aktifkan gambar lonceng agar kamu dapat notifikasi untuk update-update video berikutnya. Jika ada masukan, saran, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalau ada request mau bahas apa, silahkan monggo tulis aja. Terus buat yang mau dapetin update seputar model kit tools dan tutorial, bisa juga langsung follow akun Instagramku di @wahkilaf. Oke, sekian dulu video dari aku dan sampai jumpa di video selanjutnya.